Selamat datang dalam ibadah Minggu Forsi, Christ-Centered Christian Community Church, Melbourne. Forsi, gereja yang hidup bagi Kristus dan bagi dunia. Shalom, selamat sore jemaat Forsi yang dikasih dalam Tuhan. Seperti yang kita tahu, kondisi sekarang ini semakin parah, tapi mari kita menaruh harapan kita di dalam Tuhan. Dan mari kita dengan semangat menaikkan pujian dan penyembahan kita untuk Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Lord I Give You My Heart. Shalom jemaat, ayat untuk mendahului kita masuk dalam ibadah hari ini dari Mazmur nomor 22 ayat 26 sampai dengan 27. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasabku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Kebaktian kita hari ini, kebaktian Gereja Christ-Centered Christian Community Church di Melbourne,
Kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datang daripada pihak Tuhan yang telah mati dan menyelamatkan kita. Turunlah saudara sekalian anugerah dan berkat dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Sampai Akhir Hidupku. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya berharap kita semua
dalam keadaan tenang, percaya Tuhan bahwa Tuhan pasti memelihara kita. Saya ingin tetap mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur 137. Mazmur 137 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 137 ayat pertama sampai dengan ayat 9. Ya, saya berharap Bapak Ibu semua sudah membuka Alkitab ataupun ya komputer, smartphone. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Mazmur 137 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandurasa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Sekian jauh kita membaca firman, dan saya percaya kita akan sangat diberkati melakukan, mendengar, menyimpan dan melakukan firman dalam kehidupan setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua kesempatan yang Tuhan izinkan kami masih boleh berbakti. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami ini betul-betul sedang diuji oleh Tuhan. Adakah kami di tengah masa-masa sulit, kami masih boleh percaya bahwa Tuhan itu Allah yang hidup? Kami percaya saat-saat ini hidup iman kami sedang diuji Tuhan. Apakah kami sungguh mengasihi Tuhan walaupun kami saat ini tidak bersama-sama? Dan hampir-hampir kegiatan gereja kami tidak ada. Kami berjuang mempertahankan iman kami, cinta kami kepada Tuhan secara pribadi demi pribadi di rumah masing-masing. Karena Tuhan Bapa di surga, biarlah firman yang kami dengar menolong kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki di masa-masa ini. Pakai hamba-Mu yang lemah ini, yang tidak ada apa-apanya untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa dimanapun jemaat berada. Ketika mereka sedang duduk, ketika mereka berdiri, ketika mereka di kamar, ketika mereka di ruang tamu, bahkan mungkin ada di tengah perjalanan sekalipun. Kami berdoa kiranya kuasa Roh Kudus turun atas mereka. Dan kami semua mendapatkan berkat, baik kami yang di gereja melayani, maupun jemaat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara sekalian, Mazmur 137. Di tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Saudara, waktu saya mempersiapkan ini ada satu lagu yang pernah digubah oleh Bonnie M. Mungkin zaman orang tua, zaman saya yang usianya di atas 50 tahun
pasti tahu lagu Boney M ini ya. Lagunya sangat terkenal ya, lagu pop yang begitu merajalela pada waktu itu. Dan setelah saya selidiki, ternyata syair lagu Boney M itu betul-betul dia ambil dari Mazmur 137 ya. Nah, saudara sekalian dikasih Tuhan, Mazmur ini saudara sekalian sebenarnya Mazmur yang sangat emosional. Bayangkan, di tepi-tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Saat itu bangsa Yahudi saudara sekalian sedang ditawan ke Babel dan kota kecintaan mereka yaitu Yerusalem sudah dihancurkan. Yerusalem adalah kota yang menjadi lambang atau berdiri atau hancurnya iman mereka. Yerusalem menjadi seperti seperti fondasi. Setiap kali mereka mengingat Yerusalem, iman mereka dibangun kembali. Tetapi saat itu, kurang lebih abad ke-6, Yerusalem betul-betul dihancurkan dan Israel dibawa ke dalam pembuangan. Saudara bayangkan, saudara sekalian pagi itu, saudara sekalian ketika mereka bangun, saudara sekalian, mereka tidak di tanah perjanjian lagi. Waktu mereka bangun, buka mata, mereka sekarang ada di dalam pembuangan. Nah, menariknya saudara sekalian, waktu mereka berada di dalam pembuangan, teman-teman orang-orang yang menawan mereka berkata, ayo sekarang nyanyikan nyanyian dari Sion. Ayo nyanyi. Mereka bilang, bagaimana saya bisa menyanyi? Bagaimana saya bisa bernyanyi bagi Tuhan di negeri asing? Bagaimana? Saudara sekalian, dalam kondisi mereka ada di negeri asing, memang tidak mudah untuk menyanyi bagi Tuhan. Mereka jauh dari Yerusalem. Yerusalem dihancurkan. Satu-satunya cara untuk mereka bisa menyanyi lagi bagi Tuhan adalah mereka harus mengingat. Mereka harus belajar kembali untuk mengingat apa yang pernah mereka alami di Yerusalem. Remember. Mereka sudah tidak bisa menyanyi karena mereka melihat sekarang mereka ada di dalam pembuangan. Mereka seperti sudah tidak bisa menyanyi nyanyian sukacita dari Sion karena hari itu mereka melihat waktu mereka berjalan ke pembuangan, waktu mereka menengok ke belakang, Yerusalem hancur. Bagaimana bisa menyanyi? Saudara sekalian, dalam kondisi seperti itu, yang bisa mendorong mereka menyanyi kembali adalah jikalau mereka ingat, remember all the past history, all the past experiences yang mereka pernah alami. Karena itu saudara sekalian, hari ini tema saya adalah remember, ingatlah. Saudara, saya tidak tahu berapa banyak dari kita yang memahami keadaan saat-saat ini. Bagaimana dalam sekejap, saudara sekalian, dunia berubah. Saudara sekalian, khususnya bagi saudara yang ada di Victoria, pada waktu besok pagi saudara bangun mungkin, saudara sekalian, kalau Anda mau keluar sebelum jam 5, tidak bisa. Ada curfew. Dalam sekejap dunia di mana kita tinggal berubah. Mulai nanti malam, Victoria masuk ke state of disaster. Saudara, mungkin besok pagi saudara bangun dan merasakan dunia di sekitar saudara betul-betul asing, betul-betul berubah. Mungkin besok pagi saudara bangun dan merasakan seperti orang Israel berada di tanah asing. Berada di dunia dan waktu yang saudara mungkin tidak pernah inginkan. Saudara sekalian, pada waktu COVID-19 masuk dalam dunia kita, saudara sekalian, tiba-tiba dunia berubah. Semuanya menjadi berubah. Kita masuk di dunia dan waktu yang kita tidak pernah rencanakan, tidak pernah inginkan. Kita sepertinya sekarang berada di negeri asing. Di waktu yang asing.
Di negeri yang belum pernah kita injak, di waktu yang belum pernah kita masuki. Betul-betul dunia di mana sekarang kita hidupi sepertinya adalah Babilonia. Kita dibawa ke tempat asing. Dan di tempat asing itulah orang-orang mengejek orang Israel untuk ayo sekarang nyanyi bagi Tuhan. Bagaimana mungkin di tengah masa pembuangan, di tengah kehidupan yang seperti itu mereka masih bisa menyanyi. Tentu betul-betul kita bisa memahami kalau mereka kemudian berkata, aku tidak bisa lagi nyanyi bagi Tuhan. Dan mungkin saat-saat ini juga persis seperti yang kita alami saudara sekalian. Di dalam kondisi yang asing seperti ini saudara sekalian. Di dalam kondisi yang begitu tidak pernah kita kenal seperti hari ini. Bagaimana kita masih bisa memuji Tuhan? Bagaimana kita masih bisa menyanyi nyanyian sukacita dari Tuhan? Bagaimana saudara sekalian? Mungkin saat-saat ini saudara sekalian, kita sudah tidak bisa menyanyi lagi. Mungkin juga saudara sudah tidak bisa berdoa lagi. Saudara sekalian, memang kondisi kita saat ini seperti di tanah asing, di waktu yang asing. Saudara, hanya satu yang bisa kita kerjakan. Supaya kita bisa menyanyi lagi bagi Tuhan, berdoa lagi bagi Tuhan, yaitu ingatlah selalu, remember. Itulah sebabnya dalam ayat 1 dikatakan ketika duduk di tepi sungai Babel. Di sanalah kami duduk sambil menangis apabila kami mengingat Sion. Di tanah asing mereka duduk sambil menangis dan mengingat Sion. Dan buat saudara dan saya hari ini yang ada di Victoria. Di suasana hidup yang asing yang mungkin besok kita lalui saudara sekalian. Di dunia yang penuh dengan masalah COVID-19 ini saudara sekalian. Pada saat ini saudara sekalian kita duduk sambil menangis. Sambil juga kita mengingat Sion. Mengingat apa yang Tuhan kerjakan. Mengingat apa yang Tuhan sudah berbuat buat saudara dan saya. Saudara, apa yang bisa kita ingat dalam situasi hidup yang semacam ini saudara sekalian? Apa yang bisa kita ingat? Apa yang bisa kita remember? Yang pertama saudara sekalian, ya, mungkin dibantu saja. Yang pertama, cepat atau lambat saudara sekalian, kita akan berada di tanah asing. Soon or later, kita pasti akan berada di tanah asing saudara sekalian. Saudara, di dalam setiap kehidupan kita, cepat atau lambat pasti akan ada perubahan. Dan setiap perubahan tentu tidak membuat kita nyaman, bukan? Ingat pada waktu kita mulai disuruh pakai masker saja, banyak orang sudah mulai merasa tidak nyaman. Bahkan merasa kemerdekaannya direnggut oleh pemerintah. Saya yakin dan saya percaya, saya setuju, setiap perubahan pasti tidak memberikan kenyamanan. Saudara, saya tidak tahu berapa banyak dari kita yang menyadari bahwa hari-hari ini adalah hari yang sebenarnya tidak pernah kita rencanakan dan tidak pernah kita inginkan. Siapa yang pernah menduga kita akan masuk hari-hari seperti ini? Saya tidak. Dan saya kira Bapak Ibu juga tidak pernah menduga. Israel juga pasti begitu kaget saudara sekalian bagaimana tiba-tiba semua hal itu bisa terjadi dalam sekejap. Mereka menjadi tawanan dan mereka berada di tanah asing. Mereka dibawa ke tanah asing dan Yerusalem dihancurkan. Begitu kagetnya mereka berada di tanah asing saudara sekalian. Bahkan makanya di dalam ayat yang kedua dikatakan sampai-sampai mereka frustrasi dan dibuktikan dengan apa? Mereka menggantungkan kecapi mereka. Jadi sudah menyanyi tidak bisa, lalu mereka hanya bisa menggantungkan alat musik mereka. Sudah sekalian, Israel kaget karena tiba-tiba masuk dalam suasana hidup yang berubah dan mereka ada di tanah yang asing. Saya mendengar satu khotbah tentang cerita tentang dua orang sahabat yang disampaikan dalam sebuah khotbah.
Ada dua orang sahabat, saudara sekalian, yang sama-sama masuk sekolah Alkitab bersama-sama. Kejadian ini terjadi di Amerika. Mereka menjadi sahabat yang saling menguatkan satu sama lain. Dan pada suatu kali ketika mereka sudah masuk tingkat akhir, mereka berjanji. Mereka mau terus mempererat tali persaudaraan mereka, yaitu dengan cara setiap Natal mereka akan berusaha untuk bertemu. Satu tinggal di Amerika Utara, satu tinggal di Amerika Selatan. Di bagian utara dan selatan. Dan betul saudara, akhirnya ketika mereka lulus, yang satu menikah dan tinggal di utara, dan yang satu kemudian menikah dan tinggal di bagian selatan. Dan mereka selalu ingat bahwa setiap Natal mereka akan datang untuk bertemu. Menjalin persahabatan yang sudah mungkin putus karena kesibukan pelayanan. Saudara sekalian, pada malam Natal itu saudara sekalian, satu sahabat dari selatan berangkat bersama istrinya menuju ke satu kota di antara utara dan selatan. Tetapi pada waktu perjalanan itu istri dari sahabat yang dari selatan ini saudara sekalian mungkin kelelahan karena dia yang menyetir. Akhirnya suaminya berkata, oke, kamu pull over, sekarang saya yang setir mobil. Dan saudara, kemudian si suami mengambil alih kemudi. Dan ketika mereka mulai berjalan, si suami mulai kembali keluar dari jalur istirahat dan mengendarai mobil. Pada saat yang sama dari belakang, truk trailer datang dan menghantam mobil itu. Dan si suami melihat bagaimana dia berusaha melepaskan diri dari masalah itu. Mobilnya berantakan. Dia berhasil melepaskan diri. Tetapi ketika dia ingin membantu melepaskan istrinya keluar dari mobil, tidak bisa lagi. Dan akhirnya api menghanguskan mobil itu. Dan di depan matanya sendiri, dia melihat istrinya yang dia kasihi meninggal dunia. Sahabat yang dari utara datang tidak lama kemudian, beberapa hari kemudian, dan mencoba memberikan penghiburan kepada sahabatnya itu. Saudara sekalian, tidak lama setelah itu, dalam percakapan itu kemudian, sahabat yang kehilangan istrinya ini berkata, life is really fair. Soon or later breaks everybody heart. Hidup ini tentunya adil. Cepat atau lambat pasti akan membuat setiap orang hatinya akan hancur. Artinya tidak ada yang bisa lepas dari kesulitan hidup. Soon or later breaks everybody heart. Saya kira itulah kenyataannya saudara sekalian. Soon or later kita bisa tiba-tiba terdampar di tanah asing, saudara sekalian. Soon or later tiba-tiba kesulitan datang dan membuat hati kita menjadi kacau. Saya percaya cepat atau lambat kita juga akan ada di tanah asing. Maksudnya adalah ketika hal yang kita pikirkan, kita rencanakan tidak terjadi. Kita cepat atau lambat bisa ada di tanah asing, yaitu ketika mungkin tiba-tiba kehidupan keluarga yang kita bangun dengan susah payah tidak menjadi seperti yang kita inginkan. Keluarga berantakan sehingga kita tiba-tiba merasa satu dengan yang lain di dalam keluarga menjadi begitu asing. Saudara, mungkin juga ketika tiba-tiba kita harus meninggalkan pelayanan karena perbedaan pandangan dengan pemimpin gereja lainnya. Kita merasa terdampar di satu tempat yang asing. Saudara, kita bisa tiba-tiba terdampar di tempat asing, di tanah asing ketika tiba-tiba misalnya mendapatkan informasi kita menderita penyakit terminal dari dokter. Kita bisa merasa tiba-tiba kita ada di satu tempat yang asing, waktu yang asing. Ketika saudara sekalian bisa terjadi apapun juga, sakit penyakit. Mungkin tiba-tiba rencana kita untuk tinggal di sini berubah karena kita harus kembali ke Indonesia. Saudara, memang Indonesia tempat kita, tapi bisa saja kita merasa dengan kembalinya kita ke sana, Tuhan seperti membawa kita tiba ke tanah yang asing. Kita maunya begini, tiba-tiba jadinya begitu. Kita inginnya yang itu, hasilnya yang ini. Sepertinya semuanya menjadi begitu asing bagi kita. Betapa cepatnya dan tak terduganya saudara sekalian
kita ini bisa berada di tanah asing, di waktu yang asing dalam sekejap. Saudara sekalian dikasih Tuhan, apakah Babel adalah tempat pengasingan yang mengerikan? Lihat saudara sekalian gambar berikut ini. Ya. Saudara sekalian, Babel bukan kota yang jelek. Ini adalah Babel di mana waktu itu Israel dibawa ke dalam pembuangan pada zaman pemberian Nebukadnezar II. Saudara sekalian, kota yang sangat indah. Kota yang sangat menawan. Tapi ayat 1 mengatakan begini, di tepi-tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Nah, kata sambil menegaskan bahwa kata sambil di dalam ayat ini saudara sekalian menegaskan bahwa Israel sama sekali tidak tertarik kepada keindahan dan kemewahan negeri Babel, tidak sama sekali. Walaupun betul negeri Babel itu mewah dan indah, Israel tidak tertarik. Saudara sekalian, bisa saja tanah asing yang kita terdampar bukanlah tempat yang buruk. Tetapi yang jelas itu jauh dari yang kita mau. Bisa saja saudara sekalian tanah asing yang di mana kita terdampar bukan tempat yang buruk. Tapi tetap saja jauh dari yang kita mau. Saudara, misalnya begini, saudara rencana pergi katakanlah ke Amerika. Saudara sudah membeli tiket. Saudara sudah menyiapkan semuanya dengan baik. Pada waktu saudara pergi, saudara bersama dengan beberapa rombongan pergi bersama-sama. Tetapi ketika saudara sekalian tiba sampai di airport, saudara mungkin tersesat, kehilangan arah pintu gate yang mana sehingga akhirnya saudara nyasar. Dan ketika saudara masuk ke dalam pesawat, saudara mungkin sudah terlalu terlambat, tidak banyak berpikir. Dan saudara sekalian, tiba-tiba pesawat itu terbang. Dan pada beberapa jam kemudian, suara dari pesawat itu, suara dari pilot mengatakan, kita akan segera tiba. Kita akan tiba di negeri Belanda. Tadi maunya ke Amerika. Tapi sekarang pesawat itu menuju negeri Belanda. Saudara sekalian, mungkin pada waktu saudara mendarat, negeri Belanda negeri yang indah. Pada saat yang sama itu ada bunga tulip bermekaran. Memang bagus saudara sekalian. Tapi saudara sekalian, apakah saudara kecewa? Mungkin beberapa saat ketika saudara pulang ke tanah air, saudara berjumpa dengan teman yang pergi ke Amerika, sementara saudara salah penerbangan ke negeri Belanda. Teman-teman saudara bicara tentang Amerika, tentang keadaan Amerika. Walaupun negeri Belanda itu indah, tapi saudara pasti akan merasa asing. Karena saudara rencana ke sana, terdampar di sini. Saudara sekalian, soon or later kita semua akan mengalami situasi itu. Kita sudah rencanakan semuanya dengan baik. Ujung-ujungnya kita bisa tiba di satu posisi yang sangat asing bagi kita. Kita mau tidak pulang, tiba-tiba harus pulang ke Indonesia. Tentu pada beberapa bulan awal bisa terasa asing bagi saudara. Kita merasa kita akan merencanakan masa tua kita begini, begitu, tetapi tiba-tiba kita terdampar di rumah sakit karena penyakit terminal yang tidak kunjung selesai. Saudara sekalian, kita akan soon or later terdampar di tanah asing. Yusuf saudara ingat pernah dalam sekejap terlantar hidup di tanah asing di Mesir. Walaupun Mesir tempat yang baik. Tapi saudara sekalian, Yusuf tahu dia adalah umat Tuhan. Tapi justru ketika dia terlantar terdampar di tanah asing di Mesir, Yusuf mengalami pemeliharaan Allah. Jadi walaupun saudara sekalian bisa saja secara tiba-tiba kita berada di tanah asing. Seperti Israel di tanah Babel. Tetapi jikalau saudara bersama dengan Tuhan, semua akan menjadi indah. Bahkan di dalam Mazmur 23 saudara sekalian, walaupun kita berjalan di lembah-lembah orang mati, di dalam lembah kematian sekalipun, Tuhan bersama kita. Mazmur 23.
Walaupun bahkan bukan hanya terdampar di tempat asing, di tanah asing. Walaupun kita berjalan di tengah-tengah bayang-bayang kematian sekalipun, jikalau Tuhan bersama kita, maka kita akan mendapatkan pemeliharaan dan pertolongan. Jadi saudara sekalian, mari kita ingat. Apa yang bisa kita ingat? Cepat atau lambat, kita semua pasti akan memasuki tanah yang asing. Yang kedua, cepat atau lambat saudara sekalian, Tuhan itu tetap baik. Sooner or later, God is good. Cepat atau lambat, Tuhan tetap baik. Sangat menarik, hal yang pertama mereka tidak bisa lakukan di sana adalah menyanyi. Saudara ingat Israel bangsa yang selalu menyanyi memuji Tuhan. Israel berhenti menyanyi. Sebenarnya hal ini merupakan sesuatu yang sering kita jumpai dalam hidup kita tentunya. Ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, mungkin tidak ada lagi nyanyian di mulut kita. Ketika hidup tidak berjalan seperti yang kita inginkan atau yang seperti yang kita doakan, kita marah dan mulut kita pun berhenti memuji Tuhan. Saudara, masuk akal saya kira kalau orang berkata seperti Israel, masuk akal kalau Israel berkata begini, bagaimana menyanyi jikalau kita tidak tahu apa yang harus kita katakan, kita ada di dalam pembuangan. Masuk akal kalau zaman ini orang berkata bagaimana saya bisa menyanyi jikalau saya juga kehilangan percaya kepada Tuhan. Bagaimana saya masih bisa menyanyi bagi Tuhan kalau saya sendiri tidak yakin percaya atau tidak percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, kita memuji Tuhan bukan karena hidup yang lancar atau baik-baik saja. Saya kira kita memuji Tuhan karena Tuhan itu baik. Karena pribadi Tuhan semata-mata. Karena itu pemazmur seolah berkata, bagaimana aku melupakan engkau hai Yerusalem, ayat yang ke-5. Bagaimana aku bisa melupakan engkau hai Yerusalem? Yerusalem di sini adalah lambang di mana Tuhan itu berada. Yerusalem adalah kota suci di mana Israel berjumpa dengan Allah di dalam penyembahan mereka. Setiap kali orang Israel dimanapun berada mereka berdoa menghadap Yerusalem, bait Allah. Di Yerusalem itulah tabernakel ada, di sanalah tempat Allah berdiam menurut mereka. Di dalam Galatia 4 ayat 26. Maka Israel berkata, bagaimana saya bisa melupakan Tuhan? Walaupun sekarang Yerusalem sudah dihancurkan, Israel tetap berkata, bagaimana saya bisa melupakan Engkau, ya Tuhan? Bahkan mereka juga dengan tegas berjanji, biarlah tangan kananku menjadi kering dan bibirku keluh, jikalau aku tidak mengingat Yerusalem. Orang Israel sungguh punya tekad untuk tidak akan pernah melupakan Tuhan. Saudara sekalian, bukan keadaan yang membuat mereka memuji Tuhan, tetapi karena Yerusalem menurut mereka adalah puncak sukacita mereka. Yerusalem menjadi puncak sukacita mereka. Dalam ayat ke-6, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Mereka tetap mau selalu mengingat Tuhan yang baik, bukan sekedar kebaikannya. Ini berbeda. Mereka selalu mau ingat Yerusalem, mau mengingat di mana Tuhan berada, lepas dari apa yang mereka alami. Dan biarlah saudara sekalian, kita juga harusnya selalu begitu saudara sekalian, mengingat Tuhan yang baik, bukan sekedar mengingat segala apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Ingatlah siapa Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Bukan hanya ingat kebaikan-kebaikan yang pernah saudara alami. Ingatlah Yesus yang telah datang ke dalam dunia menyerahkan dirinya bagi kita. Allah yang mengasihi kita. Ingatlah pribadi Tuhan lebih dari apa yang kita sudah terima dari Dia. Saudara sekalian, karena Yerusalem, karena Tuhan pujian mereka keluar. Karena Tuhan maka kita pun memuji, pujian keluar dari mulut bibir kita. Saudara sekalian, apakah kita memuji Tuhan karena hidup yang lancar-lancar saja? Ingat dalam poin pertama, soon or later kita semua pasti akan tiba di tanah yang asing.
Di satu waktu yang kita tidak pernah mengerti. Di satu waktu yang tidak pernah kita rencanakan. Di satu tempat di mana kita tidak mau ke sana. Tapi kadang-kadang keadaan diizinkan Tuhan membawa kita tiba di sana. Saudara sekalian, soon or later kita akan tiba di sana. Memang saudara sekalian, kalau kita tidak mengerti konsep ini, mulut kita keluh memuji Tuhan. Kita malah marah kepada Tuhan. Mengapa saya rencana terus tinggal, justru sekarang harus pulang ke Indonesia? Saudara, apakah kita memuji Tuhan karena hidup kita lancar-lancar saja? Apakah kita memuji Tuhan because life is good? Atau kita memuji Tuhan because God is good? Which one? Waktu saudara menyanyi di gereja, waktu saudara menyanyi di rumah masing-masing dalam ibadah setiap minggu, apakah kita memuji Tuhan because life is so good? Or we praising God because God is good all the time? Saudara, betapa bahayanya jika kita hanya mengingat segala pemberiannya. Karena hal itu justru seringkali membuat kita lupa siapa pemberi berkat. Ada sebuah lagu lama mengatakan, dulu ku mau berkat, kini mau Tuhan. Dulu kita memang dalam iman kita yang masih kanak-kanak, mengikut Tuhan karena kita mengimpikan mendapat berkat dari Tuhan. Tapi pada waktu iman makin dewasa, kita mengikut Tuhan karena kita merindukan kembali kepada Tuhan. Tuhan menjadi my portion. Tuhan menjadi bagianku. Saudara sekalian, dalam kehidupan orang Lewi, saudara sekalian ingat. Pada waktu Israel dibagi menjadi 12 suku. Semua suku mendapat tanahnya masing-masing. Tiba pada giliran suku Lewi, Tuhan tidak memberikan suku Lewi tanah warisan. Mengapa? Karena Tuhan bilang suku Lewi akan mendapatkan Tuhan. Tuhan menjadi bagian suku Lewi sendiri. Siapakah suku Lewi? Hamba-hamba Tuhan. Karena itu saudara sekalian, buat saya, buat keluarga kami. Bagi kami mengikut Tuhan jauh lebih penting daripada menantikan berkat dari Dia. Bagi kami orang-orang yang melayani Tuhan, maka my portion adalah God is my portion. Dan saya berharap ini juga menjadi kerinduan kita semua. Kita mengingat Tuhan bukan karena life is good. We remember God because God is good. Kita ingat Dia karena Tuhan itu baik. Betapa bahayanya jika kita hanya mengingat segala pemberiannya. Karena hal itu justru bisa membuat kita lupa pemberi berkat. Saudara sekalian, ada ilustrasi yang baik yang saya mau sampaikan. Without God, saudara sekalian, without God, our week would be, ya, minggu kita bukan Sunday tapi Sunday. Itu penuh dosa. Bukan Monday tapi Monday. Tanpa Tuhan, hari-hari kita menjadi hari yang penuh dengan keluhan. Bukan Thursday, tapi Thursday, hari yang penuh dengan air mata. Tanpa Tuhan bukan Wednesday, tapi Wednesday, hari yang penuh kesia-siaan. Bukan Thursday, tapi Thursday, hari yang penuh kedahagaan. Bukan Friday, tapi tanpa Tuhan hari-hari hidup saudara akan menjadi fight day, berantem tiap saat saudara sekalian. Tanpa Tuhan bukan Saturday, tapi Saturday, hari yang kacau. Remember 7 days without God makes 1 week. Perhatikan kalimat di bawah. Remember 7 days without God makes 1 week. Ingatlah 7 hari tanpa Tuhan membuat seseorang menjadi apa? Betapa tidak lemah, saudara sekalian, mulai nanti jam 6 state kita masuk ke state of disaster. Mulai jam 8 curfew. Without God. 7 days in ahead.
makes one weak. Bisa membuat kita ini jadi lemah. Tanpa Tuhan, besok Monday, hari Senin bisa menjadi Monday. Saudara tidak bisa kemana-mana. Tanpa Tuhan, hari Selasa, Tuesday, bukan menjadi hari Selasa, tapi menjadi hari yang penuh air mata. Tanpa Tuhan, makes one weak. Jadi betapa pentingnya saudara sekalian Allah di dalam hidup kita. Yesus sendiri berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu ingat saudara sekalian, remember. Cepat atau lambat saudara sekalian, kita harus selalu ingat Tuhan itu baik. Kadang kita merasa Tuhan begitu lambat bekerja. Kita merasa Tuhan begitu lambat menjawab doa kita. Tapi percayalah, cepat atau lambat, Tuhan, God is good. Jangan kita menyembah Tuhan just because life is good. Tapi sembahlah Dia karena Allah adalah Allah yang baik. Bapa yang kekal. Bapa yang memperhatikan kita. Memang kadang-kadang kita tidak sabar menanti jawaban atas doa-doa kita. Tapi ingat, without God, bukannya minggu saudara akan menjadi minggu yang penuh bahagia. Tapi without God. 7 days without God makes one week. 7 hari tanpa Tuhan membuat minggu saudara akan membuat saudara menjadi orang yang begitu lemah. Ya, sekali lagi saudara sekalian, memang mungkin saudara merasa Tuhan begitu lambat bekerja, lambat menjawab doa saudara, tetapi ingat dan percayalah, soon or later God is good all the time. Yang ketiga dan yang terakhir, ingatlah saudara sekalian, cepat atau lambat pasti Tuhan membela umat perjanjiannya. Saudara, ketika mereka duduk di tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis, kata mereka. Saudara lihat gambar itu saudara sekalian. Mereka duduk merenungkan keadaan mereka, sementara di kejauhan mereka melihat kota Babel yang begitu indah saudara sekalian. Mungkin muncul di dalam perasaan mereka, kapan ya Tuhan mengembalikan semuanya bagiku? Kapan ya Tuhan membangun kembali Yerusalem? Kapan ya kami tidak menjadi bangsa buangan? Kapan ya kami dipulihkan menjadi bangsa pilihan Tuhan? Saudara percayalah, cepat atau lambat, pasti Allah membela umat perjanjiannya. Mulai ayat 7 sampai ayat 9, coba perhatikan. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hei putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Saudara, waktu saudara membaca Mazmur ini saudara sekalian, apa yang terlintas di pikiran kita? Saya percaya begitu saudara mendengar saya membaca ayat 7 sampai dengan ayat 9, pasti saudara jadi bingung. Bagaimana Allah yang penuh kasih mengizinkan Mazmur seperti ini ada dalam Alkitab. Bayangkan ayat 9, berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Wah, ngeri saudara sekalian. Bagaimana mungkin Mazmur ini bisa masuk, ayat-ayat ini bisa masuk dalam Alkitab? Saudara membaca ayat ini disebut sebagai Mazmur kutukan. Mungkin saudara baru juga mendengar Mazmur kutukan. Saudara membaca Mazmur kutukan ini harus membacanya dengan kacamata teologi perjanjian, covenant theology. Intinya adalah covenant theology intinya adalah Allah telah berjanji memelihara Israel dan menetapkan Israel sebagai bangsa yang dikasihi Allah. Israel adalah milik Allah. Nah, ikatan perjanjian yang pernah ditegakkan itulah baik kepada Abraham, Musa dan Yakub yang menjadikan saudara-saudara kejahatan bangsa-bangsa lain kepada Israel sebenarnya adalah kejahatan mereka kepada Allah secara tidak langsung. Ingat ikatan perjanjian. Israel adalah milik Tuhan. Siapa melukai Israel, dia melukai Tuhan. Jadi para pelaku kejahatan tersebut sebenarnya juga sedang melawan Allah.
Nah, ketika para musuh Israel menindas umat pilihan Allah, itu berarti mereka melawan Allah, Raja yang diurapi. Jadi saudara mengerti, jadi saudara, inilah konsep covenant theology. Siapa melawan Israel, siapa yang melukai Israel, siapa yang menghinakan Israel. Sama artinya mereka sedang melawan Tuhan Raja, penguasa langit dan bumi. Hanya saja sebagaimana para pemazmur menyerahkan segala-galanya dalam tangan Tuhan. Bahkan mereka menyerahkan perasaan kebencian mereka. Maka tuntutan ini tidak boleh dilandaskan pada kebencian pribadi. Tetapi pada kerinduan Tuhan itu dimuliakan. Sekalipun mereka sepertinya mengucapkan kalimat-kalimat yang vulgar seperti itu. Tapi kerinduannya cuma satu. Supaya Tuhan kembali dimuliakan. Supaya Tuhan kemahakuasaannya diakui oleh dunia. Khususnya oleh mereka yang melawan Tuhan. Mazmur ini juga mengajarkan kita bahwa dalam keadaan tertindas, hanya Tuhan yang harusnya menjadi andalan kita. Pada waktu mereka ada di tanah Babilonia, saudara sekalian, dalam keadaan yang tertindas sekalipun, pemazmur ingin mengajarkan untuk mereka tetap mengandalkan Tuhan. Seperti ketika Yesus mengajarkan juga supaya umat Tuhan berdoa bagi mereka yang menganiaya. Berdoa bagi yang menganiaya mereka. Matius 5 ayat 44. Tugas kita berdoa. Sisanya serahkan kepada Tuhan. Tugas kita adalah memohon. Dan kita menyerahkan semuanya kepada kedaulatan Tuhan dan kemahakuasaannya. Demikian juga Paulus mengingatkan kita untuk menyerahkan semua kebencian kita kepada Tuhan dengan jalan Roma 12 ayat 19 berkata, beri tempat pada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Rasul Paulus ingin mengajak penerima surat Roma untuk beri tempat bagi Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Memang hati kita sakit, memang perasaan kita galau, memang kita marah, tapi ingat, kita hanya bisa minta kepada Tuhan dan beri tempat pada Tuhan untuk bertindak. Andalkan Tuhan, biarkan Dia bekerja, silahkan beri waktu bagi Tuhan, beri peluang, beri ruang bagi Tuhan dalam hidup saudara untuk Dia bekerja. Dan percayalah, pasti Dia akan membela kita. Karena itulah saudara sekalian dikasih Tuhan, ketika orang-orang Israel ada di dalam pembuangan, Tuhan mengajarkan kepada mereka, ingat, Tuhan bukan Allah yang diam. Tuhan pasti akan bekerja pada waktunya. Andalkan Dia, andalkan Dia. Memang sudah sekalian Mazmur kutukan itu muncul dari kebiasaan orang Israel yang berkata-kata secara vulgar dan terbuka. Tetapi poin dari mereka adalah mereka menyerahkan segala kebencian, kepahitan hidup, pengalaman-pengalaman buruk itu kepada Tuhan. Karena mereka percaya pada waktunya orang-orang benar itu akan dibangkitkan. Mereka akan muncul seperti rembang tengah hari. Mereka akan muncul seperti matahari yang bersinar di tengah dunia. Tuhan pasti akan memulihkan anak-anaknya. Saudara sekalian, apapun keadaan saudara hari ini, ingat, soon or later Tuhan pasti akan membela kita. Memang terasa lama, kadang-kadang kita sudah mulai menghitung, saudara sekalian. Bahkan mungkin ada beberapa yang sudah bosan menghitung hari. Saya masih ingat 3 bulan yang lalu saya bergumul, bercanda dengan teman-teman yang melayani. Kita sudah berapa bulan ya melayani live streaming. Sekarang mungkin kita sudah bosan atau bukan bosan. Kita mungkin sudah terlalu sering melakukan ini. Sudah sekali mungkin kita bertanya kapan semuanya ini akan berakhir. Kapan? Di tempat-tempat lain di Indonesia, di negara-negara yang mungkin lebih berat dari kita, mereka juga bergumul kapan? Mereka sudah berdoa, mereka sudah minta Tuhan. Tapi ingat, soon or later, Tuhan pasti membela kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita. Saudara sekalian, karena itulah saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap ingat. Dalam kondisi kita menghadapi situasi pandemik ini, ingat. Dalam situasi kita sedang berada di tanah asing, di suatu tempat yang asing, di satu kondisi keadaan yang asing karena kita sekarang tidak bisa kemana-mana.
Saya percaya tidak ada seorang pun yang mungkin pernah mengalami masa seperti ini sebelumnya. Bagi kita masa ini adalah masa yang asing. Walaupun kita sekarang berada di tanah asing. Walaupun sekarang saudara tidak bisa ke gereja seperti orang Israel. Walaupun mereka sudah tidak bisa ke Sion, ke Yerusalem. Walaupun Bapak Ibu sudah tidak bisa ke gereja lagi. Mungkin ketika restriction masuk ke state 4 minggu depan hari besok. Makin sulit kita untuk dalam waktu dekat membuka kebaktian in person. Tapi percayalah, tetap ingat. Ingat yang pertama adalah soon or later. Semua orang juga akan tiba, akan terdampar di tanah asing. Apakah itu karena bencana alam, karena sakit penyakit. Kita bisa terdampar di satu tempat yang kita belum pernah ada di sana. Percayalah soon or later. Yang kedua soon or later, God is good. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia bukan not because life is good, tapi karena God is good all the time. Ya, jadi apapun keadaan saudara, ingat God is good all the time. Kadang-kadang kita merasa Tuhan kenapa begitu lambat. Tapi percayalah, soon or later, walaupun cepat atau lambat, Tuhan tetap baik. Mungkin saudara merasa itu lambat, tapi percayalah, Tuhan yang baik, tahu waktu yang tepat baginya untuk mengerjakan sesuatu bagi saudara. Dan yang terakhir, selalu ingat saudara sekalian, soon or later, Tuhan pasti akan membela umatnya. Tuhan pasti akan memulihkan gerejanya. Memang saat ini kita sedang menghadapi tantangan yang berat, tapi percayalah. Saudara sekalian, pada waktu kita ada di tanah asing, ingatlah selalu, cepat atau lambat, Tuhan tidak pernah akan melupakan kita. Dia pasti akan bekerja membela umatnya. Kalaupun saudara rasa itu lama, tapi ingat tetap, Tuhan pasti Allah perjanjian. Covenant theology tidak pernah dipungkiri oleh Tuhan. Sekali Tuhan berjanji, Dia akan terus tetap memegang janjinya sampai saudara kembali kepada Dia. Ingat itu. Tuhan memberkati. Amin. Saudara sekalian, mari kita berdoa sekali lagi sambil kita mempersiapkan hati. Hari ini minggu pertama bulan Agustus. Kita akan menerima perjamuan kudus, tapi kita siapkan hati dengan berdoa. Saya meminta kita masing-masing bisa ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Beberapa orang merasa hari-hari ini adalah hari-hari yang asing bagi dirinya. Beberapa orang merasa dia terdampar di tempat asing. Apalagi kalau misalnya kita tiba-tiba sakit, kita sepertinya enggak pernah pengen tiba di saat-saat seperti itu. Tapi kalau semuanya terjadi dalam hidup saudara dan saya, ingat, soon or later, semua orang pasti akan tiba di sana. Soon or later, God is good. Cepat atau lambat yang kita rasakan, Tuhan tetap baik. Kita saja yang seringkali tidak sabar. Dan ingat saudara sekalian, soon or later, Dia pasti membela kita. Kita adalah biji matanya. Covenant theology, Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak akan melupakan kita. Mungkin hari ini saudara harus terpaksa pergi kembali ke Indonesia. Seolah-olah janji Tuhan buat saudara hilang. Tapi ingat covenant theology, Allah yang berjanji, Allah mengenapi janjinya. Cepat atau lambat, Tuhan pasti akan membela, menolong saudara, memelihara saudara, mengangkat saudara kembali. Walaupun mungkin terasa lambat, tapi percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Saya meminta kita berdoa masing-masing. Masih adakah iman kepada Tuhan? Sehingga kita masih bisa menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan. We worship Him not because life is good, but because God is good all the time. Masihkah ada iman kepada Tuhan yang bekerja membela umatnya? Adakah keyakinan bahwa Tuhan tidak akan diam menolong saudara? Kalau saudara ingat itu, saya percaya hatimu pasti akan tetap bisa memuji. Mulutmu masih bisa tetap menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan.
percayalah Tuhan mendengar doa kita. Bapa di surga, kami tahu keadaan kami tidak terlalu baik, tetapi juga seharusnya kami percaya setiap orang pasti akan mengalami masa-masa seperti ini. Terdampar di tanah asing, terdampar di waktu yang asing, terdampar di dalam pengalaman hidup yang asing bagi kami yang kami tidak mau. Tetapi kami percaya Tuhan Engkau baik. Kami mau tetap menerima Engkau, kami mau tetap mau pegang Engkau. Bukan karena berkat-Mu tetapi karena memang Engkau adalah Allah yang baik. God is good. Tuhan Kau tolong kami mengerti bahwa rencana Tuhan itu rencana yang kekal, ya dan amin. Walaupun kami rasa lambat, tapi sebenarnya Tuhan bekerja sesuai dengan waktu-Mu, membela dan memulihkan umat-Mu. Tuhan tolong supaya kami mengerti konsep ini, sehingga kami akan terus penuh dengan nyanyian. Meskipun kami di tengah pembuangan, meskipun kami di tengah pengalaman hidup yang asing, meskipun kami berada di dalam pengalaman hidup yang kami tidak inginkan sekalipun, kami akan tetap bisa memuji Tuhan. Kami bisa tetap menyanyikan nyanyian-nyanyian Sion. Kami bisa tetap menyembah Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang baik dan Allah yang selalu membela umatnya. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan kami waktu kami mau mengambil pejaman kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara sekalian, hari ini minggu pertama bulan Agustus kita akan menerima pejaman kudus. Pejaman kudus dibuka bagi saudara semua yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya kepada kuasa-Nya. Karena itu saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita. Kita renungkan apa yang Tuhan katakan bagi kita semua tentang perjamuan kudus, supaya dengan demikian iman kita dibangun dan kita makin mengerti arti perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 28 berkata, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Karena itu saudara-saudara, jikalau kamu berkumpul untuk makan, nantikan seorang akan yang lain. Biarlah kita masing-masing menguji diri kita sendiri sebelum kita menerima roti dan anggur ini. Saya mengundang semua untuk boleh menerimanya. Saudara, bagi saudara yang telah menerima perjamuan kudus yang dibagikan oleh gereja, atau saudara ada roti, ada anggur, silahkan, atau sirup atau apapun juga silahkan saudara mempersiapkannya. Kita buka saudara sekalian, kita siapkan dahulu ya. Saudara, pada malam ketika Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, kita pecahkan saudara sekalian, sambil Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu semua, ambil dan makanlah menjadi peringatan akan daku. Mari kita menerima dengan iman. Setelah Yesus makan roti, Yesus mengambil cawan dan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Tuhan. Setiap kali kamu minum dari cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Cawan di tangan kanan setiap orang percaya adalah persekutuan dengan darah Tuhan. Mari kita menerima dengan iman.
Tuhan, terima kasih kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan kami merasa dikuatkan supaya hidup kami di minggu yang baru menjadi hidup yang kuat. Karena tanpa Tuhan, minggu yang baru membuat seseorang menjadi lemah. Tapi bersama dengan Tuhan, minggu yang baru, bulan yang baru membuat kami semakin yakin, semakin kuat. Terima kasih Bapak, inilah doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke bank account Forsi yang ada di sini. Jemaat dipersilahkan untuk mempersiapkan persembahannya terlebih dahulu. Pengantar ayat persembahan pada hari ini diambil dari 1 Tawarin 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembahnya kepada Tuhan dan dengan berhiasan kekudusan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami yang tidak berkesudahan. Baru saja kami mendengar sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Semoga firman-Mu yang baru saja kami dengarkan dapat menjadi berkat bagi jemaat sekalian. Baru saja kami juga memberikan sedikit dari apa yang kami punya kepada-Mu ya Tuhan. Semoga persembahan kami dapat digunakan untuk gereja-Mu di tempat ini dan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kebaktian kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Yonatan yang sudah menyampaikan firman pada hari ini. Mari jemaat, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya kalau Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Mari kita nyanyikan lagu Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Engkau kuatkan aku bertahan, Engkau harapan dalam kesesakan. Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Engkau kuatkan aku bertahan, Engkau harapan dalam kesesakan. Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau kuatkan aku bertahan, Engkau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Sebelum kita berdoa dan menerima berkat, ada pengumuman saudara sekalian. Jadi mengacu kepada apa yang diumumkan barusan afternoon oleh Premier. Jadi ada hal-hal yang perlu kita antisipasi, khususnya berkaitan dengan HUT gereja. Minggu lalu kita merencanakan diundur tanggal 9 bertepatan hari Minggu, ya bisa ditayangkan yang hari Minggunya, ya. Tapi bisa saja saudara sekalian dimajukan hari Selasa karena hari Rabu ya mungkin setelah itu makin agak ketat. Saya tidak tahu, besok saya harus konsultasi dengan gereja Church of Christ Victoria Tasmania lebih dahulu, lalu nanti akan diberitahu kepada Bapak Ibu semua ya. Kita berdoa supaya kita masih bisa tetap merayakan HUT gereja yang pertama dari Christ Center Christian Community Church di Melbourne. Itu saja, dan kita juga terus mendoakan bagi para student juga yang akan kembali sementara waktu untuk belajar online dari Indonesia. Kita doakan supaya dengan segala keadaan yang ada, policy yang dilakukan oleh Premier, tidak lama lagi Victoria bisa lebih baik ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami saat ini berdoa bagi kondisi negara kami, Australia dan Indonesia. Bahkan semua negara-negara yang masih mengalami masa sulit karena pandemi COVID-19. Tuhan tolong supaya pemerintah boleh berusaha dengan keras, diberikan terobosan-terobosan baru, khususnya misalnya kepada pemerintah Indonesia dimampukan untuk boleh menopang ekonomi orang-orang yang miskin karena tidak mudah, banyak dari mereka yang juga kehilangan pekerjaan. Kami berdoa supaya mereka boleh saling membantu sehingga negara Indonesia juga bisa pulih dengan cepat, karena kami juga mendengar PSBB di Jakarta diperpanjang. Tuhan tolong. Kami juga berdoa bagi pemerintah Victoria, berkati Premier Daniel Andrews. Tuhan kau tolong dia supaya bisa
mendapatkan terobosan-terobosan atau strategi yang jitu untuk boleh menyelesaikan second wave ini yang sungguh-sungguh sangat membuat kami semua agak susah. Tapi kami bersyukur karena kami punya Allah yang hidup. Kami memuji Tuhan bukan karena sekedar apa yang kami terima dari Tuhan. Kami memuji Tuhan karena Engkau memang baik adanya. Kami memuji Tuhan not because life is good, but because God is good. Kami mau belajar memuji Tuhan dalam segala keadaan. Karena kami punya Tuhan. Itu yang membuat kami bisa melewati hari demi hari di dalam masa-masa pandemi COVID-19. Kami berdoa bagi para nurse, dokter banyak mereka yang jatuh sakit karena ketimpa virus COVID-19. Waktu merawat pasien, Tuhan berikan pertolongan, berikan juga kesembuhan bagi mereka. Kami menyerahkan juga para mahasiswa berkati, khususnya yang akan kembali ke Indonesia. Tuhan ingat mereka satu demi satu. Apalagi yang sudah ada di Indonesia, Tuhan Engkau tilik mereka. Kami mohon Tuhan beri kekuatan kepada mereka untuk walaupun banyak dari mereka yang juga mungkin pulang sepertinya bukan rencana mereka, tapi kami percaya Tuhan walaupun seperti Israel ada di tempat asing sekalipun, tapi biarlah mereka tetap ingat Tuhan yang baik dan Tuhan yang membela umatnya dan Tuhan tidak akan membiarkan kami tergeletak. Tuhan ingatkan mereka bahwa Tuhan punya rencana indah. Soon or later mereka akan juga bisa merasakan kebaikan Tuhan dan mereka bisa merasakan pembelaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka semua. Juga sekarang kami serahkan jemaat senior, Tuhan Kau berkati satu demi satu. Tante Sri Wulan, berkati dia, Tante Leli, Tante Leoni, Tuhan tolong. Tante Laura, Tante Yuni. Kami berdoa buat Tante Mary dan Spiro. Kami berdoa Ibu Christine, Pak Ari. Berdoa buat Pak John dan Ibu Lani. Kami menyerahkan untuk Tante Yan, Om Yan dan Tante Yuyun. Tuhan Kau juga pelihara satu demi satu mereka. Kami percaya Tuhan Kau akan selalu bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Kami serahkan juga Pak Rusdian, kami serahkan jemaat Tuhan yang lain semua. Kami percaya Tuhan menjaga mereka satu demi satu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang Immanuel yang selalu bersama dengan kami. Engkau sesungguhnya betul-betul Allah Immanuel bagi kami. Terima kasih berkati minggu yang baru, apapun yang kami kerjakan walaupun kami ada di rumah sendiri, tetap di rumah, beri kami tetap sukacita, berikan kami tetap hati yang mau memuji-muji Tuhan. Karena kami mengingat Tuhan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa dan sembahyang kami. Amin. Jemaat Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Dan kami juga menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Indonesia, orang tua student semua Tuhan Kau berkati. Juga kami mau mendoakan bagi seorang keluarga, Ibu Caroline dan keluarganya yang beberapa hari ke depan akan pindah ke Australia. Mereka mendapatkan kesempatan sebagai PR untuk pindah ke Australia. Tuhan tolong dalam masa transisi mereka harus ke Sydney lalu kemudian pindah ke Melbourne karena anaknya akan sekolah di Melbourne University. Tuhan Kau berkati juga keluarga Ibu Caroline. Terima kasih Bapa. Jemaat kekasih Allah, arahkan hati dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, perlindungan, sokongan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.